Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, Shalom, happy weekend untuk kita. Hari ini adalah Sabtu 9 November 2024. Hari ini kita merayakan pesta pemberkatan gereja Basilik Lateran. Kenapa sih pesta ini dirayakan? Basilik Agung Lateran dibangun oleh Kaisar Konstantinus Agung, putra dari Santa Helena pada tahun 324. Dalam sejarah gereja, Basilik Lateran merupakan basilik agung yang pertama yang melambangkan kemerdekaan beragama sejak dikeluarkan Edik Milano pada tahun 303 oleh Kaisar Konstantinus, bahwa orang Kristen tidak perlu lagi takut dan beribadah secara tersembunyi. Dulu mereka beribadah di katakombe, di kuburan-kuburan, di tempat-tempat tersembunyi. Namun sejak Edik Milano dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus yang menjamin kebebasan beragama, maka dengan demikian kekristenan pun semakin bertumbuh. Gereja Lateran diberkati oleh Paus Silvester pertama pada tahun 324. Dan gereja ini menjadi induk loh, karena gereja pertama menjadi induk semua gereja yang lain. Sekarang gereja ini disebut sebagai gereja Santo Yohanes Lateran di Roma, Italia. Wow. Dari tahun 324 sampai dengan hari ini, gereja itu masih kokoh berdiri. Selain kita mengenang dan memperingati pesta pemberkatan gereja Lateran, kita juga diajak untuk mensyukuri kemerdekaan, kebebasan beragama yang dialami. Perayaan pemberkatan gereja Basilik Lateran hari ini mau mengungkapkan kesatuan kita dengan Bapa Suci sebagai pemimpin gereja yang pertama kali tinggal dalam gereja Basilik Lateran. Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tempat ini telah kupilih dan kukuduskan, supaya namaku tinggal di sana sepanjang masa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada umat
yang telah berperan aktif dalam pembangunan suatu gereja. Setelah gereja selesai dibangun, ia merasa tidak mendapat perlakuan yang baik, perlakuan yang spesial. Dirinya telah berjerih lelah loh, telah banyak berdonasi loh. Masa parkir khusus saja tidak disediakan oleh gereja? Emang gereja mall ada parkir eksklusifnya, ada parkir khususnya. Ini ayah-ayah wae ya, ada saja. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus dikisahkan datang ke bait suci di Yerusalem. Ia kaget melihat sekeliling pelataran bait suci yang dipenuhi dengan pedagang-pedagang kurban, para penukar-penukar uang, money changer. Maka Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dan berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Yesus melakukan itu agar hakikat bait suci kembali dipulihkan. Bait suci bukan tempat untuk berjualan, maka harus kembali disucikan. Pencemaran bait suci terjadi karena banyak oknum yang menjadikan bait suci sebagai pasar, tempat untuk memperoleh keuntungan diri, untuk mencari nafkah. Bait suci bukanlah tempat untuk memperkaya diri, melainkan tempat orang mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Maka tindakan Yesus mengusir para pedagang-pedagang ini merupakan peringatan bahwa ibadah tidak boleh dipadukan dengan hal-hal yang merusak kekudusan atau niat kita untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Perdagangan di bait Allah mengubah rumah ibadah menjadi transaksional yang berfokus pada keuntungan materi, bukan pada relasi yang murni dengan Allah. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, orang banyak menantang tindakan Yesus dan berkata, "Tanda apa yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak macam itu?" Yesus memberikan jawaban, "Rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Mereka menertawakan Yesus, mereka mengolok-olok Yesus, dan mereka berkata, 46 tahun kami mendirikan, membangun bait suci ini. Engkau tukang kayu, hanya butuh 3 hari untuk bangun bait suci ini. Buat mereka ini omong kosong. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai bait suci adalah dirinya yang dikorbankan dan ia yang bangkit pada hari ketiga. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, gereja itu bukan sekedar bangunan fisik. Gereja itu adalah kita. Gereja adalah persekutuan umat beriman. Maka apa andil kita dalam menyucikan dan memperbaharui gereja? Semoga kita turut andil dalam menyucikan juga memperbaharui gereja melalui sikap kita yang peduli dengan sesama, yang mau berbela rasa dengan sesama, dan kita mau bersaksi sebagai garam dan terang di tengah kehidupan. Selamat bermenung, happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.